yang sangat umum didengar di tanah air. Padahal kondisi masuk angin dalam dunia kedokteran masih ambigu. Ada yang mengatakan masuk angin merupakan gejala flu, khususnya yang sering terjadi pada pergantian musim atau pancaroba. Sebagian besar masyarakat Indonesia memilih kerokan ketika badan terasa nyeri atau pegal karena masuk angin. Hanya bermodal sekeping uang logam serta balsem, kerokan dipercaya bisa menyembuhkan masuk angin. Namun meskipun kerokan telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, masih banyak anggapan keliru tentang kerokan. Pemirsa, inilah fakta kerokan dan masuk angin versi On The Spot. Kalangan intelek menganggap bahwa kerokan adalah perwujudan dari teori relativisme Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc². Gesekan dua buah benda yang terus-menerus akan memunculkan energi. Ini berarti saat kerokan, tubuh akan mengalami peningkatan suhu apabila digosok terus-menerus dengan tangan atau benda lain seperti koin. Panas tubuh yang meningkat mengakibatkan pelebaran pembuluh darah, sehingga peredaran darah kembali lancar dan meningkatkan oksigenasi darah yang ujungnya akan meredakan rasa sakit pada tubuh. Sebagian besar orang yakin bahwa semakin merah bekas kerokan menandakan kondisi tubuh kita semakin sakit. Namun anggapan ini harus dibuang jauh-jauh. Pada dasarnya, kerokan merupakan metode memperlebar pembuluh darah tepi yang menyempit atau menutup. Hal ini akan meninggalkan bekas merah di kulit. Tanda merah pada kerokan merupakan jejak pembuluh darah yang terbuka atau pecah seiring gesekan koin. Darah tersebut akan diisi dengan aliran darah yang sebelumnya tertutup. Intensitas warna merah pada kerokan akan semakin pekat jika kita mengerok kulit lebih kuat. Tahukah Anda bahwa punggung merupakan bagian tubuh paling ideal untuk kerokan? Punggung adalah pusat syaraf terpadu dengan pembuluh darah yang paling panjang dan menyebar kemana-mana. Pembuluh darah tepi yang pecah di ujungnya akibat kerokan akan memaksa sekujur pembuluh darah tersebut untuk melebar. Sebaiknya kerokan juga dilakukan dengan arah miring mengikuti dermaton atau arah syaraf menuju kulit, yaitu kanan kiri tulang punggung. Di samping melancarkan aliran darah yang mampu mengurangi nyeri otot dan pegal-pegal, kerokan juga mampu membuat tubuh tenang dan segar. Ini karena kerokan bisa meningkatkan produksi morfin alami tubuh yang bernama beta-endorfin. Produksi hormon ini diatur oleh jaringan endotel, yaitu bagian terdalam dari pembuluh darah kita. Tekanan yang dihasilkan oleh gerakan kerokan ternyata mampu mencapai jaringan tersebut, sehingga produksi beta-endorfin dalam tubuh kita meningkat. Konsep ini sama dengan efek dipijat yang membuat tubuh lebih tenang dan segar. Don't cry, don't cry. Kerokan memang diyakini bisa menghangatkan tubuh, mengurangi pegal-pegal, serta menenangkan. Namun selain itu, kerokan ternyata mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Pelebaran atau pembesaran diameter pembuluh darah karena kerokan secara tidak langsung juga menyediakan ruang lebih untuk pergerakan sel darah putih yang merupakan agen kekebalan tubuh utama. Sel-sel darah putih menjadi semakin reaktif untuk mempertahankan tubuh kita ketika ribuan ujung pembuluh darah tepi pecah layaknya terbentur atau dipukul. Pecahnya pembuluh darah tepi yang juga kerokan ternyata memicu peningkatan sistem kekebalan tubuh. Khusus untuk ibu hamil, kerokan tidak disarankan karena dapat memicu kelahiran prematur. Zat anti peradangan cytokinis yang ada pada tubuh orang biasa meningkatkan kekebalan tubuh. Pada ibu hamil justru akan menyebabkan munculnya zat prostaglandin. Zat ini bisa memicu kontraksi dini pada kehamilan sehingga beresiko menyebabkan kelahiran prematur.
Resiko terjadinya kontraksi dini akibat kerokan umumnya sangat tinggi ketika ibu hamil telah mencapai usia kehamilan trimester 3. Ternyata kerokan tak hanya populer di Indonesia. Negara-negara lain seperti Cina, Vietnam, Kamboja, atau Laos juga mempraktikkan metode penyembuhan tradisional ini. Bedanya, objek yang digunakan berbeda-beda. Di Cina, kerokan disebut gua sha yang menggunakan sejenis batu giok dan minyak. Sedangkan di Vietnam disebut dengan chow gyo yang artinya mengusir atau menggeser angin. Rupanya di beberapa kebudayaan timur, angin melambangkan keburukan atau kesakitan yang harus dihilangkan. Sementara itu di negara-negara barat, tradisi kerokan ini justru sering dikira sebagai bentuk kekerasan fisik. Banyak orang Indonesia atau Vietnam yang pergi ke rumah sakit di tempat bermukim mereka di Amerika Serikat dengan bekas kerokan justru dicurigai atau bahkan dilaporkan untuk kekerasan rumah tangga. Lebih parah lagi, jika bekas kerokan itu ditemukan pada anak-anak, orang tuanya bisa dilaporkan untuk kasus kekerasan anak. Kerokan merupakan metode penyembuhan alternatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Meski belum bisa terbukti secara medis, tradisi yang telah ada beribu-ribu tahun ini tetap harus dipertahankan. Untuk mendapatkan manfaat kerokan secara maksimal, Anda bisa menggunakan balsem lang. Balsem lang adalah balsem pereda rasa sakit yang terbuat dari kandungan bahan alami bermutu tinggi. Pakai saja balsem lang yang dapat mengatasi segala gejala sakit ringan, seperti masuk angin, kepala pusing, pegal-pegal, pilek, mual, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Selain itu, balsem lang memiliki aroma terapi yang menenangkan, hangatnya pas, dan tidak lengket di kulit. Selalu sediakan balsem lang di mana saja, terutama di kotak obat rumah Anda. Dikit-dikit jangan minum obat, pakai balsem lang.